yang dimasukkan itu adalah data-data dari ekonomi, keuangan, kebijakan, kondisi politik, itu yang dimasukkan semuanya. Yang dilihat adalah dampaknya, Pak. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di webinar Klinik Forex. Tema malam ini masalah backtesting. Acara ini disponsori oleh DDMax. Oke, sebelumnya kita disclaimer dulu. Reza Aswin, Imperium Strategi, tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk menyuruh Anda transfer dan lainnya jangan pernah dilakukan karena itu adalah penipuan. Kita sudah tahu bahwa yang namanya Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Dan sebelumnya saya mau ngobrol dulu nih, mau ngasih tahu dulu sama Om Adi Murdini. Om Adi Murdini barusan ngechat gitu. Ya Om Adi, ditunggu lah ya di Imperium. Udah lama kita nggak pernah ketemu. Karena Om Adi Murdini ini mengatakan bahwa Forex itu adalah suatu instrumen keuangan yang tahan banting di segala cuaca karena memanfaatkan suatu volatilitas. Karena kehebatan dari instrumen keuangan yang satu ini, banyak orang masuk. Dan hasilnya kita udah tahu bahwa 90% adalah loss dan 10% profit. Data ini terus berkembang dan sulit turun. Kenapa? Karena yang masuk ke bisnis ini biasanya malas belajar dan senangnya trading dulu. Barangkali dari trading nanti uangnya terkumpul baru belajar. Kebalik ya Pak Joshua ya. Harusnya belajar dulu baru berani masuk ke bisnis ini. Karena di dalam bisnis trading forex online ini ada yang namanya akun demo. Jadi Anda bisa lakukan dengan demo, nggak perlu pakai uang asli atau equity yang asli. Nah, banyak orang mengatakan bahwa tapi kan nggak ada adrenalinnya gitu. Ya, kayak kita mau latihan tinju gitu ya. Adalah instrumen keuangan, jadi jangan dicoba-coba. Kita kadang-kadang selalu mengatakan bahwa metode lu bener nggak sih? Coba mana backtestnya gitu. Sebenarnya backtest ini apa sih? Itu sebenarnya ada suatu pengujian, suatu strategi yang berdasarkan data historical. Itu sederhananya. Kalau mau panjangnya, ya udah aja lihat teksnya itu. Ya kayak gitulah. Intinya adalah yang namanya backtest atau backtesting itu cuman menguji apakah metode yang kita pergunakan itu bagus apa tidak. Kalau kita mau lihat, metode itu kan ada dua ya. Ada yang menggunakan fundamental, ada yang teknikal. Nah, banyak orang mengatakan kalau teknikal itu bisa di backtest ketika masukin aja. Anda menggunakan suatu program gitu, nanti programnya atau indikatornya dimasukkan lalu nanti dia akan keluar hasilnya. Berapa drawdown-nya, berapa profit-nya, berapa loss-nya, berapa winning rate-nya, recent rate, keluar semua datanya. Bagaimana dengan fundamental? Bisa nggak di backtest? Kalau kita berbicara masalah backtest fundamental, sebenarnya yang dimasukkan itu adalah data-data dari ekonomi, keuangan, kebijakan, kondisi politik, itu yang dimasukkan semuanya. Yang dilihat adalah dampaknya, Pak. Kalau terjadi sesuatu situasi, A misalnya, dampaknya bagaimana nih? Dapat ya Pak Joshua ya? Dapat, dapat. Maksudnya. Jadi backtestnya itu pasti akan berbeda dengan backtestnya teknikal yang tinggal masukin program gitu. Jadi kalau ada yang bilang fundamental bisa di backtest nggak? Terus mana programnya masukin? Nah itu kan susah ya Pak Joshua ya. Itu Iya. kan namanya ngobrol seorang profesor sama anak SD kan bingung gitu jawabnya ya. Profesornya kan cuma senyum doang gitu. Bapak dan Ibu, yang di backtest itu adalah suatu analisanya, metodenya. Kita mau lihat dampaknya. Teori ekonomi ini pada saat terjadi, lalu dia menghasilkan apa. Itu yang fundamental. Sebagai contohnya misalnya, kita udah tahu 2008, 2011, Ya. 3 tahun itu kan krisis terjadi di Amerika Serikat.
ketidakpastian tinggi. Otomatis dibutuhkan suatu likuiditas yang besar. Kita bisa bayangkan ya, dalam waktu 3 tahun, itu harga emas, itu dari 800 atau 900 itu terbang ke 1.900 dalam waktu 3 tahun. Itu kalau Pak Joshua lihat sebelah kirinya, itu nggak ada Pak grafiknya Pak. Betul. Itu kalau secara teknikal tuh enaknya nge-sell Pak. Betul banget. Buktinya 3 tahun dia ngangkat terus loh Pak. Kan stres ngelihatnya gitu loh Pak. Akhirnya banyak orang mengatakan bahwa emas itu untuk di-buy, bukan untuk di-sell gitu ya. Yang jadi permasalahan adalah pada tahun 2012 Bank Sentral menarik likuiditasnya pelan-pelan gitu ya Pak ya. Nah, kalau dia menarik likuiditas pelan-pelan, otomatis yang terjadi adalah penguatan US dollar, inflasinya turun, memerangi inflasi. Otomatis emasnya turun, Pak. Bapak bisa bayangkan dari tahun 2012 sampai ke 2018. Ya kalau kita lihat grafiknya sih naik turun, tapi ujungnya gitu ya. Pada saat mereka menarik likuiditas, itu turunnya tajam loh, Pak. Alhasil, tahun 2018 itu dekat dalam setahun naikin suku bunga sampai 4 kali untuk narik likuiditas. Kita bisa bayangkan bagaimana emas itu jatuhnya dalam banget. Nah, mulai dari situ mulai keluar ketidakpastian. Pak Jo sudah tahu dong, 2019 Donald Ya. Trump ngapain? Kan dia bocah paling iseng ya. Itu dia bikin perang dagang sama China. Dinaikin tuh yang namanya pajak Oke. untuk besi dan aluminium. Ya. Otomatis berantakan dong Pak semuanya. Mau nggak mau Bank Sentral harus tarik lagi dong. Keputusan untuk memperketat diganti lagi, Pak. Oke. Banjirin lagi likuiditasnya. Nah, sedang enak-enaknya perang dagang nih, Pak, 2019, Pak. 2020 kena COVID, ya kan? Parah. Dibuka kerannya, masih terbang lagi. Hmm. Setiap likuiditasnya tinggi di pasar, itu sudah dapat dipastikan goalnya itu kan naik terus. Mulai deh 2021 Pak Jo kan masih ingat dong. Ya. Vaksin ditemuin dong. Ya kalau vaksin ditemuin kan recovery Pak namanya Pak. Betul. Iseng tuh dia tuh tarik-tarik lagi tuh kan. Ditarik lagi tuh likuiditas yang banyak, mulai diketatin lagi dikit-dikit. Hmm. Jebol lagi masih ke bawah. Sampai ujungnya tahun 2022 inflasi naik tinggi. Apa yang terjadi? Yang terjadi otomatis Bank Sentral harus harus memerangi itu. Itu hancur-hancuran tuh. Emasnya pasti hancur-hancuran. Tapi kan terus waktu itu sempat dia naik tinggi banget. Ya itu kan karena iseng ada Rusia, Ukraina ya kan. Kenapa iseng ya? Iseng lah Pak. Tiba-tiba dia ngumpulin tentara di perbatasan Ukraina gitu kan. Ya. Apa yang terjadi menurut Bapak? Dia pasti Men- akan diserang dong Pak. Betul. Nah ini kan sama aja sekarang tiba-tiba pasukan Wagner itu ditarik ke Belarusia. Ya Hmm. Estonia sama Lithuania puyeng. Ntar jangan-jangan gue serang juga nih. Ini drama doang nih mereka nih kan 200 pasukan 2000 maaf 2000 pasukan ditarik masuk ke Belarusia. Udah mulai ribut itu kan negara-negara NATO. Akhirnya mereka mau meeting tanggal lupa saya sekitar tanggal 2 atau 12 Juli. Mereka Oke. meeting di Estonia atau di Lithuania, negara NATO. Karena mereka udah terlihat nih gitu ya. Isengnya Rusia itu bisa bikin rantai pasokan berantakan, harga energi naik lagi gitu loh. Yes. Nah, kalau udah kayak gitu kan jadi panjang urusannya. 2023 apa yang terjadi gitu. Dengan angka inflasi yang sangat tinggi, akhirnya Fed tuh harus terus narikin likuiditas. Inflasinya harus turun gitu. Masalahnya adalah apa yang menjadi dampaknya, apa yang menjadi taruhannya. Taruhannya adalah ekonomi Amerika Serikat akan melambat ke depan. Kalau kita lihat per apapun juga bisa gitu ya. Kalau kita lihat grafik emas, kita bisa lihat dia mau turun, naik dan segala macam itu ada ceritanya gitu. Hmm. Pada saat dia mulai menarik likuiditas, jadi likuiditas banyak nih ditarik gitu ya, emasnya pasti jatuh. Likuiditasnya banyak, harga emas pasti naik. Ketidakpastian terjadi, harga emasnya naik. Dan semua itu bisa di backtest. Teori ekonominya berulang, harganya akan berulang. Itu yang bercerita masalah backtesting dari fundamental. Nah, sedangkan untuk yang teknikal ini kan
Yang di backtest itu indikator ya Pak ya. Indikator, pola candle, tren gitu ya Pak. Kalau ada pola gini, nanti polanya akan jadi begini gitu loh Pak. Ya. Cuma sampai sana. Jadi kalau misalnya polanya gini, nanti hasilnya akan begini. Itu dimasukkan data-data atau pola-pola atau tren atau high low atau apapun itu. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah memberikan signal perdagangan. Apakah itu reversal apa segala macam. Nah, jadi backtesting ini sebenarnya berbeda banget antara fundamental sama technical. Yang satu ngomongin cerita, teori ekonomi, yang satu berbicara masalah pola harga, pola candle, indikator gitu. Itu udah pasti berbeda. Tapi semuanya bisa di backtest, nggak mungkin nggak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa kelebihan dan kelemahannya kan gitu, Pak? Iya, itu dia. Nah, kalau untuk fundamental ini pemahamannya tentang nilai intristiknya dia. Jadi jangka panjangnya. Jadi kalau suatu teori ekonomi berulang, maka harganya pun akan terjadi seperti yang sebelumnya. Contoh, kalau likuiditasnya banyak, harga emas naik. Kan gitu ya, Pak ya. Kalau tiba-tiba likuiditasnya mulai sedikit, pasti harga emasnya akan turun. Dan itu pasti akan berulang. Tapi harganya nggak berulang, Pak. Ya kali, Pak. Harga emas balik lagi ke 800. Harga emas balik lagi ke 800 US dollar per trounce lah. Pak Joshua nikah lagi urusannya nanti. Iya, Pak Henry nangis itu. Kelemahannya apa sih sebenarnya dari backtest fundamental ini? Kan kalau kita berbicara masalah data-data dari fundamental itu kan banyak yang sering berubah-ubah. Jadi harus mengikuti terus karena tema dari satu tahun ke tahun yang lain itu pasti berbeda-beda. Setiap tahun tuh pasti ada temanya. Kita tinggal memikirkan apakah dia akan menarik likuiditas atau justru menambah likuiditas. Kira-kira seperti itu. Karena dinamisnya ini jadi agak-agak kadang-kadang kalau kita terlalu dekat sama fundamental, akhirnya kayaknya kita jadi bingung gitu loh, Pak. Betul, biasanya gitu, Pak. Kita agak bingung gitu. Makanya banyak orang bilang bahwa ini untuk jangka panjang. Kedepannya bagaimana? 2023 ini sampai Desember Amerika akan krisis apa enggak gitu, akan resesi apa enggak gitu. Ya nggak bisa di hariannya itu bisa mendukung ke sana atau tidak. Kalau nggak mendukung tandanya akan terjadi apa. Nah, sedangkan backtesting untuk technical itu karena dia membacktest suatu pola harga, pola candle, indikator dan segala macam, itu makanya membuat suatu keputusan jadi lebih cepat sebenarnya, Pak. Entry-nya di sini, exit-nya di sini gitu ya. Itu lebih mudah. Kelemahannya apa? Kelemahannya pada saat kondisi pasar berubah, tentunya ini juga akan berbeda. Dan satu lagi yang namanya backtest technical, itu kita perlu hati-hati pada saat kita tidak memasukkan faktor-faktor spread, komisi, swap, itu nanti hasilnya akan berbeda. Tapi kalau kita masukkan itu semuanya, itu juga memperkecil sebenarnya tingkat kesalahannya itu menjadi lebih kecil. Padahal kita tahu bahwa di setiap broker itu pada saat ada harga yang fluktuasinya sangat tinggi, itu pada saat ada suatu berita. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa pada saat likuiditasnya sangat rendah, itu otomatis, Pak, itu spread-nya melebar. Slippage-nya juga melebar. Dan ini nggak terdeteksi dengan backtest yang kita udah setting. Gitu. Jangan cepat percaya terhadap hasil backtest. Kita tidak lakukan sendiri. Hasil backtest punya orang lain dan dia mengatakan bahwa udah beli aja robot ini, bagus gitu, hasil backtestnya seperti ini gitu. Pas Anda masukkan uang ternyata alasannya itu adanya di belakang. Nggak salah juga, tapi komponen waktu dia backtest kita harus tahu dia udah memasukkan spread yang melebar nggak di broker tersebut. Sudah memasukkan faktor untuk swap atau komisi nggak? Saya kalau gitu aja ya. Iya, soalnya kalau technical itu nanti cara bantu backtest gimana udah di YouTube ada itu gitu. Tinggal searching aja bagaimana untuk buat backtest technical.
Nah, kalau saya ngomongin teknikal kan lebih banyak orang yang jago teknikal di forum ini. Ya kali saya ngasih garam di laut kan percuma gitu ya. Iya Kalau ngomong juga ya. fundamental ya ayo gitu ya. Tapi kalau teknikal kan lebih banyak yang lebih hebat daripada saya. Kalau Asik. mau ditanya, ya emang benar Pak lah. Kalau ditanya, Riz lu pakai apa? Pakai support resisten gitu loh. Udah nggak pakai apa-apa lagi gitu. Support resisten aja gitu. Iya, Kalau iya. saya trading teknikalnya. Yang penting buat saya adalah money managementnya benar, analisa fundamentalnya benar, ya udah pakai support resisten ya udah. Iya, iya. Dan kalau ditanya metode tradingnya, saya pakainya biasanya swing trading. Pakai Ah, swing ya udah gitu. Karena buat saya yang namanya instrumen keuangan hmm? itu berbeda dengan jualan Indomie. Ya kalau jualan Indomie kan pas setiap ada yang beli ya udah Bapak pasti bikinin terus Bapak terima duitnya untung kan gitu ya. Iya, iya. Instrumen keuangan kan nggak begitu. Bapak nabung aja kan tunggu 1 bulan baru ada bunganya ya. Iya Ya, juga. kalau kepingin cepet-cepet ya jangan di Forex lah, di Las Vegas.